kita akan membahas terkait data collection method. Dalam hal ini, outline-nya adalah pengumpulan data, observasi, dan kuesioner. Pada saat kita sudah menentukan objek penelitian kita melakukan pengamatan atau observasi. Dalam hal ini adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud kita lebih memahami, merasakan, dan mengetahui pengetahuan dari segi fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sebelumnya sudah kita ketahui. Di penjelasan saya sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait identifikasi masalah dan hipotesis, dan melakukan observasi akan memperkuat dugaan-dugaan tersebut dan merupakan landasan awal untuk mengamati secara langsung objek penelitian kita. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu komponen penting di dalam penelitian, di mana teknik ini akan berpengaruh pada proses analisis data serta penarikan kesimpulan. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek penelitian, baik dari segi keadaan ataupun situasi berjalan. Kemudian kita tidak hanya sekedar melihat, tetapi observasi ini juga sangat kompleks karena tidak terpaku hanya pada satu fenomenal saja. Objek penelitian itu bukan sebuah fenomenal, tetapi beberapa fenomenal karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah struktur organisasi. Selain observasi, kita dapat melakukan pengumpulan data dengan menggunakan tools lain yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang kita lakukan dengan melakukan atau merekrut data dengan pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis ataupun dengan melakukannya menggunakan digital kepada subjek penelitian, tentu saja terkait topik yang sedang kita teliti. Teknik ini terbukti sangat efektif apabila peneliti ingin mengetahui benar variabel yang ingin diukur dan bagaimana responden menyikapi objek penelitian ini. Jika observasi lebih efektif jika digunakan pada subjek penelitian yang tidak terlalu besar karena kita mengamati secara langsung, sementara kuesioner justru akan jauh lebih efektif jika kita gunakan pada subjek penelitian dengan responden yang jauh lebih besar. Di mana objek penelitian ini tidak hanya terpusat pada satu tempat, tapi juga bisa menyebar di berbagai wilayah. Kuesioner baik Anda cetak ataupun Anda buat dalam menggunakan Google Doc dan segala macamnya dapat disebarkan ke berbagai kalangan sehingga hasilnya itu jauh lebih efektif dibandingkan Anda hanya sebatas melakukan observasi di objek penelitian. Kuesioner yang kita bangun dapat dikelola dengan berbagai pertanyaan. Yang pertama adalah open question atau pertanyaan terbuka, kemudian ada yang disebut dengan closed question atau pertanyaan tertutup, dan juga bisa di mix. Jika tertutup adalah kuesioner yang Anda berikan kepada responden namun tidak menyertakan biodata para respondennya, namun terbuka justru Anda memberikan biodata koresponden terbuka secara umum. Namun bisa saja Anda menyampaikan bahwa biodata para responden ini akan di-keep secara baik oleh peneliti karena digunakan hanya sebatas untuk penelitian saja. Sementara mixed method itu Anda dapat mengkombinasikannya dengan berbagai jenis pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner yang Anda bangun. Metode dan instrumen pengumpulan data ada berbagai cara, tadi juga bisa digunakan menggunakan kuesioner. Dalam hal ini kita pisahkan, yang pertama ada yang disebut dengan angket, kemudian observasi Anda bisa menggunakan checklist terkait prosedur sistem, kemudian dokumentasi Anda juga bisa menggunakan checklist, wawancara Anda bisa menggunakan pedoman wawancara, juga dengan pertanyaan yang bisa Anda kemas sedemikian rupa. Gabungan atau mixed method bisa menggunakan angket, bisa menggunakan checklist, juga pedoman wawancara. Sementara itu sosiometri dapat menggunakan sosiogram. Nah, prinsip di dalam mendesain kuesioner pada umumnya itu harus fokus pada 3 bidang. Yang pertama, menyangkut pada kata-kata pertanyaan yang mudah dipahami dan dimengerti oleh responden. Kedua, mengacu pada perencanaan masalah yang berkaitan dengan variabel yang akan dikategorikan, diskalakan, dan diberi kode setelah tanggapan diterima. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan penampilan umum dari kuesioner. Jangan lupa bahwa pertanyaan-pertanyaan ini dapat meminimalkan bias-bias di dalam penelitian.
Apakah Anda membuatnya menggunakan skala-skala tertentu atau cukup dengan ya atau tidak, kemudian dengan tingkat kepuasan yang beragam, setuju, tidak setuju, dan lain sebagainya, itu harus dipenuhi dengan menggunakan 3 prinsip pada desain kuesioner ini. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.